Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan berbagi mengenai 7 soal dan pembahasan mengenai medan magnetik untuk persiapan fisika PAS kelas 12 bagian ketiga. Tipe-tipe soal ini sering ditemukan pada soal PAS, jadi pelajari prinsipnya dengan baik ya, agar PAS-nya nanti sukses. Ayo kita langsung mulai saja. Soal medan magnet nomor 1, sebuah kawat lurus dialiri elektron dengan arah seperti gambar. Aliran elektron menghasilkan arus 8 ampere. Besar dan arah induksi magnet di P adalah. Oke, sekarang kita gunakan karet tangan kanan dulu ya untuk menentukan arah. Jadi misalkan di sini ada tangan di sini. Arah ibu jari menunjukkan arah arus. Jadi karena arah gerak elektron di sini berarti arah arus listrik ke sana ya, berlawanan. Maka putaran tangan seperti ini. Artinya di titik P ini yang ada di atas kawat ini, medan magnetnya adalah berarah ke cross ya, berarti ke dalam bidang gambar. Nah, bagaimana besarnya? Kita gunakan hukum Biot-Savart, B sama dengan mu0I bagi 2πA. Mu0-nya adalah 4pi kali 10 watt min 7, arusnya 8 ampere, dan A itu adalah jarak 4 cm jadikan meter. Maka kita dapatkan 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla dengan arah cross, artinya ke dalam bidang gambar. Jadi pilihannya yang tepat adalah yang B. Soal medan magnet nomor 2. Seutas kawat lurus dialiri arus dari timur ke barat. Kawat berada dalam medan magnet bumi yang arahnya dari selatan ke utara. Arah gaya magnet atau gaya Lorentz yang dialami kawat tersebut adalah kemana? Oke, untuk itu kita gambarkan dulu arah mata angin ya. Biasanya utara itu ke atas. Kita lihat dari atas ke tapak atas, maksudnya utara itu ke sini, ke atas ya. Berarti seperti ini. Utara ke sana. Belakangnya selatan, berarti sebelah kanan timur. Sebelah kiri barat. Kita ada di sini ya. Nah, berarti kalau sesuatu yang arahnya ke dalam, itu kita sebut juga ke dalam bidang gambar, maksudnya berarti ke bawah. Kalau keluar bidang gambar, dot ini berarti ke atas ya. Nah, sekarang kita gambarkan pertama kawatnya, ini. Kawatnya dari atas ini ya. Dialiri arus dari timur ke barat ya. Jadi ini arusnya dari timur ke barat. Kemudian di sini ada medan magnet bumi dari selatan ke utara, berarti dari sini ke atas ya. Seperti ini. Selatan ke utara medan magnet, maka kawat ini akan mengalami gaya Lorentz karena berada dalam medan magnet. Nah, kita gunakan kaidah tangan kanan pertama ya. Jadi diputar dari I ke B ya. Diputar dari I ke B, putaran tangannya. Jadi seperti ini posisi tangannya, dari I ke B putar. Ya, ini dari I ke B. Sama arahnya seperti ini. Maka ibu jari itu menunjukkan ke dalam bidang gambar atau cross. Kalau kita lihat di sini cross itu adalah ke bawah. Jadi gaya magnet pada batang ini berarah ke bawah ya, seperti ini. Nomor 3 mengenai medan magnet. Seutas kawat dialiri arus seperti gambar. Besar kuat medan magnet di titik P di pusat ini adalah. Nah, ini kalau kita perhatikan terdiri dari beberapa elemen kawat ya. Pertama ada kawat melingkar tentu saja, tapi hanya 3/4-nya, ini kan 90 derajat ya. Kemudian ada kawat lurus ini, kawat lurus ini. Kita tahu bahwa medan magnet titik pada perpanjangan kawat itu nggak ada 0. Ini juga sama. Jadi artinya kuat medan magnet ditimbulkan oleh bagian 3/4 lingkaran ini. Jadi nanti kuat medan magnetnya 3/4 kali kuat medan magnet di pusat kawat melingkar. Baik, kita tuliskan rumusnya B sama dengan 3/4. Nah, medan magnet untuk kawat melingkar di pusat kawat melingkar adalah mu0I bagi 2A ya. Jadi kalau kita kalikan ya, maka kita dapatkan 3 mu0I dibagi 8A. Nah, arahnya kita gunakan kaidah tangan kanan. Misalkan kita tangannya di sini, maka arus ke dalam ya. Medan magnet ke dalam. Jadi ke dalam bidang gambar seperti ini. Tapi karena di sini tanya hanya besarnya, ya kita jawab yang ini saja. 3 mu0I per 8A. Nomor 4 mengenai medan magnet. Solenoida dengan panjang B
dan toroida yang berjari-jari A memiliki jumlah lilitan yang sama dan dialiri arus yang sama juga. Perbandingan kuat medan magnet induksi di pusat solenoida dan toroidanya adalah, ya kita lihat solenoida ini seperti ini. Medan magnet lilitannya adalah di pusat di tengah-tengah ini ya. Ini lilitannya kita misalkan N, panjangnya B dan dialiri arus I. Maka kuat medan magnet di pusat adalah mu 0 I kali N bagi L. Nah, L kita ganti dengan B ya. Jadi kuat medan magnet di pusat solenoida BPS ini. Nah, sekarang toroida ya. Toroida seperti ini, jari-jarinya A. Nah, kita ingat lagi bahwa kuat medan magnet di pusat toroida ya, di tengah-tengah ini, sepanjang ini adalah mu 0 I kali N dibagi keliling atau dibagi 2 pi A ya. Mu 0 I N dibagi keliling 2 pi A ya. A-nya adalah jari-jari toroida. Nah, tinggal kita bandingkan saja antara kuat medan magnet di pusat solenoida dengan kuat medan magnet di pusat toroida. Mu 0 I N per B ini dibagi mu 0 I N per 2 pi A. Ini mu 0 I N, bagian perbilangan dan penyebutnya kita bisa coret. Jadi nanti yang atas tinggal 1/B dikali kebalikan dari yang bawah ya. Yang bawah ini adalah 1/2 pi A atau 2 pi A per 1 ya. Nah, kita sederhanakan jadi BPS dibagi BPT sama dengan 2 pi A dibagi dengan B. Jadi jawaban yang benar adalah yang D ya. Soal nomor 5 medan magnet. Dua kawat lurus sangat panjang dan sejajar, masing-masing dialiri arus yang searah. I1 6 ampere dan I2 6 ampere seperti gambar ini ya. Kedua kawat berjarak 15 cm. Letak titik yang kuat medan magnetnya bernilai 0 diukur dari kawat pertama adalah. Nah, di sini karena arah arusnya searah atau sama ya, ke arah masuk bidang gambar, maka kuat medan magnet yang bernilai 0 diantaranya. Karena yang kiri ini 6 ampere, berarti nanti bukan di tengah-tengah sini tapi agak ke sebelah kiri ya. Jadi saya misalkan letaknya disebut P di sini ya. Nah, kuat medan magnet akibat kawat satu ini kemana arahnya? Gunakan kaidah tangan kanan pertama ya. Jadi nanti B1-nya adalah ke bawah ya. Kemudian gunakan juga kaidah tangan kanan pertama untuk B di sini akibat kawat 2 ya. Maka dia akan ke atas. Ya, tentu saja nilai resultan ini bisa 0 ketika nilai B1 akan sama dengan B2 ya. Kuat medan magnetnya adalah kawat lurus B sama dengan menurut hukum Biot-Savart ya. Ini adalah B sama mu 0 I dibagi 2 pi A. Oke, kita misalkan dulu ini jaraknya X ya. Berarti sisanya ini 15 min X ya. Dan rumusnya kita gunakan untuk kawat lurus sangat panjang adalah B sama dengan mu 0 I bagi 2 pi A. Jadi di sini untuk menghasilkan B yang 0 di titik itu, nilai B1-nya harus sama dengan B2-nya. Kita substitusikan B1 itu apa? Mu 0 I dibagi 2 pi A1, jarak A1 itu maksudnya ini ya. Dari sini ke kawat 1. Nanti yang ini berarti A2 ya. Kita substitusikan mu 0 harusnya I16 dibagi jaraknya X ya. Kemudian untuk kawat kedua berarti arusnya 9, jaraknya 15 min X. Oke, di sini saya nggak rubah ke meter. Kenapa? Karena ini kan perbandingan, jadi tidak apa-apa ya. Kalau kita ngitung baru kita jadikan SI. Nah, ini kita sederhanakan yang sama kita coret nih. Jadi yang tinggal di ruas kiri 6 per X, kanan 9 per 15 min X. Ini persamaan aljabar biasa, kita sederhanakan kali silang mungkin ya. Jadi 9X dengan 90 min 6X. Dan gabungan X-nya 15X dengan 90. X-nya berarti 90 bagi 15 adalah 6 cm ya. Konsisten. Jadi satuannya cm karena tadi ini satuannya dalam cm. Jadi dari sini ke sini 6 cm. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 6, medan magnet 3 kawat saling sejajar seperti gambar. Ini ada 3 kawat. Kawat 1, 2, dan 3, jaraknya 4 dan 6. Besar gaya magnet per satuan panjang yang dialami kawat tengah, kawat kedua adalah.
Oke, sekarang kita lihat dulu gaya yang timbul ketika ada dua kawat sejajar ini ya. Jadi kalau arahnya sama berarti dia akan tarik menarik, tapi kalau arahnya berlawanan dia tolak menolak. Jadi kalau kita lihat 2 dengan 1 itu akan tarik menarik. Jadi kalau kita fokus di kawat kedua berarti kawat kedua akan ke kiri ya. Kalau 2 dengan 3 berarti kawat 2 akan ke kanan, F21 dan F23. Jadi kita harus hitung F21 dan F23 nya, kemudian kita resultankan ya. Nah, kita tahu bahwa gaya magnet antara kawat sejajar adalah F dibagi L, gaya persatuan panjang, mu 0 I1 I2 dibagi 2pi A nya jarak, L panjang kawat. Nah, sekarang kita hitung F21 di sini, mu 0 berarti 21 berarti 2 dengan 1 ya, 2 dengan 3 ini harusnya. Jaraknya 4 cm. Dalam meter jangan lupa. Kita hitung dapat 3 kali 10⁻⁴ 5 Newton per meter ke kiri ya, sesuai dengan gambar ini. Kemudian untuk F23-nya, mu 0 I1 I2 I3 dibagi dengan 2pi A2 ya. Berarti harusnya 3 dan 4, jaraknya 6 cm. Jangan lupa jadi meter. Kemudian kita hitung, maka dapat 4 kali 10⁻⁵ Newton per meter, arahnya ke kanan. Berlawanan. Nah, di sini untuk menghitung resultannya ya tinggal kita kurangkan ya, yang besar kurang yang kecil saja. Jadi 23 itu lebih besar kan? Jadi F23 dikurang F21. Jadi yang positifnya ke kanan. Kalau kita substitusi ini angkanya 4 10⁻⁵ dengan 3 kali 10⁻⁵. Jadi 1 kali 10⁻⁵. Arahnya sesuai dengan yang besar, itu ke kanan. Jadi gaya persatuan panjang pada kawat 2 atau kawat tengah adalah 1 kali 10⁻⁵. Jawaban yang benar adalah jawaban yang E. Oke, medan magnet soal nomor 7. Sebuah kawat peki lurus ini dan kawat persegi panjang ABCD ya, dialiri arus tampak seperti gambar. Besar gaya yang dialami oleh kawat persegi panjang ABCD adalah, jadi ini ukurannya 20 kali 9 ya untuk persegi panjangnya ya. Oke, sekarang kita lihat lagi bahwa kawat peki dan kawat ABCD, terutama kita lihat kawat AD dulu, itu arahnya searah, maka akan ada interaksi antara keduanya, yaitu gaya tarik menarik ya, FAD saya sebut. Kemudian kawat BC dengan kawat peki juga ini arahnya berlawanan ya, berarti gayanya yang terjadi adalah gaya tolak ya, jadi FBC nya ke kanan. Jadi nanti gaya FAD ini pasti lebih besar dibandingkan gaya FBC karena jaraknya lebih dekat ya. Jadi nanti FAD kurang FBC. Untuk itu kita gunakan gaya magnet pada kawat sejajar ya, mu 0 I1 I2 kali L dibagi 2pi A. Bedanya yang tadi L sebelah kiri ya. Di sini panjang kawatnya sudah tahu, yang ABCD ini ya. Jadi L ini kita pindahkan ke ruas kanan seperti ini. Kemudian kita isi F mulai dari FAD dulu ya. Mu 0 I-nya berarti yang 10 dengan yang ini ya. 10 dengan 5, jaraknya adalah 1 ya. Dan panjangnya adalah dari sini ke sini, yaitu 20 cm. Jadi jadikan meter, maka kita dapatkan 2 kali 10⁻⁴ Newton ke kiri ya. Ini FAD-nya. Bagaimana dengan FBC? Sama prinsipnya. Mu 0 I1 I2 dikali L dibagi 2pi A. Tapi jaraknya sini sekarang jadi 10 cm. 10 cm itu adalah 10⁻⁴. Yang lainnya sama ya. Jadi kita hitung 0,2 kali 10⁻⁴ Newton ya ke kanan. Nah, resultannya yaitu FABCD, berarti yang besar kurang yang kecil, yang ini FAD dikurang dengan FBC. 2 dikurangi 0,2 ya. Jadi 1,8 kali 10⁻⁴ atau 18 kali 10⁻⁵. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban yang D.